warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini vlog aku mengenai Syngonium koleksi aku di sini. Pertama, yang Syngonium pertama dari mana dulu ya? Yang di bawah dulu nggak nampak. Nah, ini Syngonium pink flag. Nah, pink flag ini dia bentuknya lebih bulat, ada bercak hijaunya pink flag ini. Nah, ini kayaknya ini Syngonium yang jenisnya ini nggak merambat ya, kayak roset gitu. Tapi sebenarnya aku belum pernah lihat itu yang besar rimbunnya, aku belum pernah lihat. Aku masih lihat model-model medium gini. Atau bagi kalian yang punya pink flag udah rimbun, jadinya ini gimana antara ini yang merambat atau yang roset, komen di bawah ya. Ini BTW aku ngurus dari kecil, dari daun segini kemarin tuh nyasar ini waktu beli sama tanaman yang lain. Jadi sebenarnya aku nggak ada pernah merasa beli ini, cuman ini ngikut gitu. Nah, jadi setelah ini udah tahu bentuk daun aslinya, aku baru sadar bahwasanya ini pink flag. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ada Erythrophyllum atau red arrow. Ini termasuk Syngonium yang baru banyak orang kenal, dan ini lumayan apa sih, unik karena bentuknya ini kayak siri-siri gitu ya. Ini menjalar, harganya bisa dibilang nggak terlalu mahal, tapi pertama keluar ini agak mahal. Ini warnanya agak kemerah-merah, apa ya namanya ya, merah keunguan gitu. Bawahnya ini merah. Sorry ya, ini HP murah jadi nggak terlalu apa fokus. Ini merah, bawahnya ini merah, dan ini menjalar. Besarnya bisa lebih besar lagi. Ini yang ukuran apa ya, ukuran mau ke medium, ini masih baby merangkak ke remaja lah ini gitu. Ini yang Erythrophyllum ya. Selanjutnya yang series pink. Ini pink biasa, Syngonium pink biasa yang bisa merambat. Dan problematika di sini kalau misalnya dia kurang cahaya, kayaknya yang bawahnya ini bakal hijau, pinknya ngilang, dia hijau. Daunnya ini bisa pecah, jadi bisa kayak bentuk jari, bisa jadi 3 atau bahkan bisa jadi 5. Ini nanti pecah. Nah, ini kupingnya ini mau pecah. Jadi ini sih sebenarnya kalau udah besar itu aku kurang suka karena pinknya ngilang. Ini pink biasa, jadi pinknya nggak konsisten ya. Oke, selanjutnya ini ada Neon Robusta. Nah, ini Neon Robusta beda sama yang pink biasa tadi atau pink reguler, karena ini pinknya bisa dibilang lebih menor. Dia di bawah ini ya, di bawah pink perfection menornya, cuman ini udah termasuk menor. Apalagi daun barunya ini menor daripada daun yang lama nih. Aku suka di sini dia kayak roset gitu. Kemungkinan memang roset, nggak menjalar, lebih lebar daunnya, bawahnya hijau. Kalau yang ini bawahnya hijau juga, cuman kurang ngecas warna hijaunya. Ini warna hijaunya ngecas dan warnanya lebih menor. Pinknya ini agak pink apa ya, pink lilac gitu kalau salah. Tapi bawahnya ini pinknya pudar ya, seperti itu. Ini ya pink neon robusta. Ini bisa tinggi lagi batangnya kalau kita taruhnya itu di matahari yang minus. Setahu kalau tanaman yang matahari minus, pertumbuhan stangnya itu ataupun petiolnya itu lebih tinggi daripada yang kena simat agak sedikit banyak. Itu biasa lebih kerdil-kerdil dia petiolnya ataupun stangnya ini. Oke, selanjutnya yang rayi. Ini yang rayi. Nah, perbedaannya sama Wendlandy, kalau Wendlandy itu lebih ngebulet, kalau rayi itu kecil kayak gini.
Ini bisa pecah juga, nanti kupingnya ini bisa pecah jadi 3 atau bahkan jadi beberapa kayak bentuk jari gitu. Ini menjalar yang rai, mirip sama Wendlandi. Nah, ini mirip juga sama apa namanya, scramble egg yang lagi viral itu kayaknya sih hybrid dari ini ya, dari Wendlandi yang variegata jadinya scramble egg. Itu masih mahal loh, satu daunnya hampir 2 juta gitu, masih jadi bahan kolektor sih. Kemudian yang ini ada di vlog pertama, Syngonium aku yang gagal, variegata nih, Vodophyllum albo variegata. Ya aku berharap ini segera subur dan bisa dikasih turus kayak gini biar seksi. Padahal sekitar sebulan lalu ini menor, segar, begitu masuk kemarau gosong, aku taruh di luar. Ini setelah aku beli lampu bulbs yang untuk khusus tanaman indoor. Ya semoga ini bertahan, kalau mati beli lagi. Selanjutnya yang ini unik, ini Syngonium Godzilla. Syngonium Godzilla kayak gini, Syngonium Godzilla. Jadi karakteristiknya itu dia kayak, kalau di alokasi ada kayak alokasi triangularis. Dia bentuknya kayak segitiga bergelombang itu. Ini kemungkinan nggak menjalar, kemungkinan dari bentuk-bentuknya nggak menjalar sini. Ini bisa dibilang agak tricky juga ya, nggak semua kita nanam Syngonium ini perawatannya sama. Ini kalau nggak salah gampang mati, ini udah berkali-kali mati sama aku nggak tahu kenapa, entah kesalahan di metan ataupun apanya, kondisi alamnya itu dia suka antara yang mau yang terlalu di outdoor atau gimana, aku juga belum ngerti. Tapi ketika aku taruh di luar, oke sih, kayaknya memang nggak bisa di dalam ini. Setelah aku taruh di luar udah mulai banyak tunasnya ini. Ini baru aku cacah sih, baru aku cacah bawahnya, padahal masih kecil, tapi aku coba cacah. Ini tapi kayak bisa lebih besar lagi sih daunnya daripada yang ini, sedikit lebih besar. Oke, selanjutnya nah ini yang lagi apa nih ya, lagi banyak diminatin, harganya nggak terlalu mahal, Syngonium Mojito yang motol-motol ini. Untuk Syngonium Mojito perawatannya, kalau kita salah ngerawatnya, motolnya ini bisa hilang. Ada yang bilang karena pengguna metanya salah, jadi motol-motol yang hijau-hijaunya, bercak-bercak hijaunya ini bisa hilang. Ada juga karena kekurangan sinar matahari, motolnya nggak mau keluar. Ini punyaku yang muda, motolnya nampak, jadi bisa dibilang nggak gagal ya. Ada kayaknya yang gagal punyaku, motolnya yang ini. Punya yang satu lagi, ini daun barunya kayaknya motolnya nggak keluar, jadi hijau total gitu, full hijau. Sedangkan yang ini motolnya keluar. Ya kemungkinan sih motolnya itu dipengaruhi oleh sinar matahari itu. Kalau yang bilang dikarenakan metanya, katanya dia suka metan yang ada campur-campuran lumut, sehingga motolnya itu tetap konsisten gitu. Cuman aku belum coba. Yang aku rasa sih karena pencahayaan matahari itu kurang. Kemudian yang ini Syngonium White Pearl atau tisu. Ini Syngonium yang murah tapi keren sih. Dia putihnya ini konsisten. Kalaupun hijau dia mirip-mirip jadinya kayak Green Splash. Dia daunnya lebar, putih cantik, mulus, stangnya tinggi-tinggi gini. Aku suka sih ini, walaupun murah tapi cakep. Ini yang White Pearl. Cuman ada yang mirip kayak gini, yang Syngonium white biasa, cuman putihnya nggak terlalu bagus, banyak bercampur sama ijo-ijo, jadi dia kalau tua dia malah jadinya kayak lebih ke ijo bukan ke putih kayak gini.
Kemudian nih yang terakhir di atas ini yang Frost Heart yang mirip sama Chiapense. Cuman ini Frost Heart detailnya urat-uratnya lebih kelihatan. Uratnya lebih kelihatan. Nah, ini masih barang langka, masih rare. Ini bisa dibilang agak susah sih aku ngerawatnya ini. Tricky, cuman ini udah aku cacah. Kemungkinan ini memang lama hidup makanya dia mahal. Segini aja kemarin 5 dan itu sekitar 500 ribuan gitu. Aku suka karena masih jarang yang punya. Kemungkinan nanti kalau udah banyak yang punya biasa aja. Oke, ini yang ini Syngonium apa namanya, Bold Allusion. Nah, Bold Allusion ini mirip sama Mango Allusion. Perbedaannya kalau Bold Allusion hijaunya ini lebih pekat, sedangkan Mango Allusion itu warnanya lebih ke pinky, muda dan apa namanya ya, soft gitu. Kalau Mango Allusion ini hijaunya sedikit pekat. Kalau yang Mango itu soft, warna pinky mirip-mirip inilah daun mudanya Bold Illusion gitu. Ini stangnya tinggi, nggak merambat, tuh tengok. Ini malah roset, petiolnya tebal. Ini seksi sih. Apalagi daunnya ini lebih tinggi lagi, taruh di apa namanya depan rumah ini cakep, kayak pilar-pilar gitu. Kemudian koleksi aku yang terakhir untuk saat ini, sebenarnya wishlist aku itu mau beli pink spot, habis itu yellow variegata. Kalau confetti aku gak sanggup ya, masih mahal, harga masih di atas 5 juta, atau paling murah tuh 5 juta, gak sanggup. Scramble egg itu masih mahal, itu nanti di skip dulu. Pokoknya mau aku pengen beli yang yellow variegata sama pink spot, satu lagi pink splash. Kalau pink splash tua, daun tuanya itu malah splashnya jadi warna yang merahnya itu berubah jadi hijau, jadi kayak kurang bagus. Tapi sebenarnya tergantung selera sih. Ini terakhir Syngonium batik, aku lupa ID latinnya. Ini Syngonium batik, menjalar bisa tinggi. Untuk metan ya, secara aku newbie, pendatang baru, jadi aku banyak coba-coba pakai metan, makanya aku sering yang namanya trial and error gitu. Jadi aku itu ngasih Syngonium malah metan yang poros, sebenarnya salah. Seharusnya Syngonium ini harus ada campuran sedikit lebih, maksudnya tanahnya tuh harus lebih banyak daripada kita ketika kita ngasih metan ke pilo yang poros. Jadi Syngonium ini agak sedikit suka air, disiram setiap hari juga nggak apa-apa. Aku pun gitu, nyiram setiap hari. Jadi waktu yang ini aku kasih metan poros, hidupnya lama, malah menguning beberapa daun. Makanya ini udah berapa bulan sama aku nggak ada perkembangan. Setelah aku ganti ke metan yang tidak terlalu poros, ada campuran tanah, dia mulai tumbuh tunasnya. Jadi ini udah lama, ada berapa bulan ya, udah 3 bulan. Perkembangannya itu tidak bagus karena aku terlalu memberi metan yang poros. Jadi untuk semua Syngonium ini aku kasih campuran tanah, beda sama Philodendron. Kalau Philodendron pure aku nggak pakai tanah, jadi aku mengganti tanah itu dengan kompos sawit. Jadi perbandingannya itu kompos sawitnya 2, selebihnya itu material-material yang lainnya. Selanjutnya aku juga suka ngasih metan itu pakai campuran perlite. Ini aku tunjukin perlite. Mungkin bagi teman yang newbie juga kayak aku masih asing sama perlite. Perlite tuh kayak gini. Ini kayak apa namanya, material alam gitu. Ini sebenarnya dipergunakan untuk bahan tetas telur penyu. Ini bagus menyimpan air, jadi air itu dikontrol sama perlite. Terus aku pakai campuran kokopit, sekam bakar, sama apa namanya, sedikit
lumut, kalau aku ada lumut berlebih atau enggak lumut enggak masalah, sesuai keadaan alam kita. Bisa juga ada kok yang pakai cuman sekam basah sama tanah doang, apa Singonium itu subur. Kalau aku nggak pernah pakai sekam basah dikarenakan aku suka masukin ini ke ruangan, takutnya lembab sehingga menimbulkan beberapa jamur dan serangga lainnya. Sampai sini vlog aku kali ini tentang Singonium. Insyaallah next tentang apa lagi ya, pokoknya masih seputar tanaman apapun itu aku coba memberi informasi kepada kalian semua. Aku juga masih baru, masih belajar. Kalau ada kesalahan, mari kita sharing, berbagi ilmu di kolom komentar. Aku Jo Braga dan salam hijau.